apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Untuk Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak Reza, saya juga sehat semua. Karena ini Pak Reza, 3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Pak Reza kalau nanti saya akan mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Pak Reza yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang ini kita akan melaksanakan tahapan praobservasi ya Pak ya, di mana harapan kita sama-sama ya di siang ini kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Pak Reza untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Reza nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga meningkatkan kemampuan Pak Reza dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Pak Reza dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita kali ini nih Pak ya, boleh saya tahu apa nih harapan Pak Reza nantinya dari pertemuan kita siang hari ini? Ya, Pak, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang sekali ikut supervisi dan saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan lakukan. Baik. Tujuan kita siang ini untuk diskusi terkait persiapan Pak Reza dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Pak Reza akan menyampaikan materi tentang apa ya, Pak? Kami di sini akan belajar tentang administrasi sistem jaringan. Jadi nanti kita akan belajar tentang FTP dan manfaat-manfaatnya. Oh, terkait dari materi tentang FTP ini tentulah ada tujuan pembelajaran nih Pak ya, yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa Pak yang menjadi tujuan pembelajaran? Nanti siswa itu akan saya beri kegiatan membaca dan praktek. Ya. Mereka akan mengetahui konsep FTP itu sendiri dan manfaat-manfaatnya. Oh, oke. Luar biasa Pak, luar biasa sekali. Untuk tujuan pembelajaran ini area apa yang dikembangkan? Ya seperti tadi tuh Pak. Kan tujuan pembelajaran saya di sini yaitu yang pertama membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami konsep tentang FTP. Terus kedua dalam tujuan ini menjelaskan mengenai instruksi FTP dan mencoba memahami lebih mendalam mengenai FTP. Dengan begitu mereka bisa belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi berkelompok. Jadi ada kerjasama yang baik ya Pak ya di antara teman-temannya. Oke. Jadi area yang Bapak kembangkan nanti yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua supaya nanti anak bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antar satu dengan yang lain. Luar biasa sekali nih Pak. Kalau boleh saya tahu nih ya, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini Pak. Ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Iya. Jadi saya membuat RPP berdiferensi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Bapak beri bimbing kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalamnya yang menjadi 3 kelompok. Dalam 3 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak. Mereka mendapatkan LKPD-nya, saya juga akan menyiapkan alat peraga yang menunjang pemahaman tentang materi yang saya akan berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya di sini ada 3 kelompok yang saya akan gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja nanti Pak. Alhamdulillah Pak. Nah, kalau boleh tahu nih ya, strategi apa yang Bapak nanti gunakan di RPP ini? Baik Pak. Kita akan
belajar tentang FTP, Pak. Jadi strateginya itu mencoba berdiferensi karena berdasarkan asesmen awal saya, Pak. Ternyata siswa saya belajarnya di sini ada 3 kelompok. Jadi siswa saya minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, ketiga kelompok ini saya akan memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda, Pak. Misalnya, kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati gambarnya. Jadi mengamati. Setelah itu kelompok auditori ini saya memberikan video tentang pembelajaran. Jadi mereka mengamati panas dan perpindahannya ini, kemudian menangani pemahaman mereka dari video pembelajaran tadi. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktifnya luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung. Baik, jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dengan gaya belajar siswa berbeda. Luar biasa sekali Pak, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajarannya Pak Reza. Setelah saya mendengar ini persiapan disclaimer dari Pak Reza, strategi yang disampaikan sampai alat peraga dan inspirasi, ini kira-kira kapan Bapak nanti akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini Pak ya, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi hari Selasa Pak ya. Nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas Pak Reza untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti kemudian juga saya melakukan kegiatan pembelajaran. Bapak nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran diadakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita? Saya di sini mendapatkan gambaran Pak, untuk pembelajaran apa yang akan dilaksanakan besok ini Pak. Seperti modelnya, strategi pembelajarannya, juga media pembelajaran yang saya akan tampilkan untuk pembelajaran besok. Oh, baik Bapak, luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk bincang-bincang dengan saya di observasi ini Pak ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Tetap semangat ya. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dibimbing. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan absensi terlebih dahulu. Khairatul Nisa, Hadir. Muhammad Sahrul. Oke, sekarang hadir semua ya. Ya. Oke, kita langsung ke pelajaran. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya DHCP server. Nah, pada bab selanjutnya ini kita belajar tentang FTP server. Jadi apa itu FTP server? Tujuan dari pembelajaran di sini yang pertama, memahami dan menjelaskan definisi FTP server. Memahami dan menjelaskannya. Memahami dan menjelaskan. Selanjutnya, nomor 2, menjelaskan prinsip kerja. Bagaimana FTP server itu bekerja. Cara kerjanya bagaimana dan seperti apa. Yang ketiga, menjalankan instruksi FTP klien dalam komputer. Dan yang keempat,
mengenal aplikasi FTP klien. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan ya. Selanjutnya, apa itu FTP server? FTP server adalah file transfer protocol server, adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan file yang memungkinkan transfer data antara komputer klien dan server melalui protokol FTP. Nah, jadi FTP server di sini berfungsi sebagai perangkat lunak untuk menyimpan sebuah data. Dan di FTP server ini memungkinkan transfer data antara komputer klien. Jadi komputer klien itu bisa mengirim file ke server. Nah, sedangkan FTP sendiri yaitu adalah salah satu protokol komunikasi di jaringan komputer yang dirancang untuk mengirim atau menerima file dengan cara terstruktur dan aman. Oke, selanjutnya FTP server. Di sini ada FTP server dan FTP klien. Yang FTP server adalah server yang menjalankan software aplikasi sehingga dapat menyediakan layanan tukar-menukar apabila ada permintaan dari FTP klien. Sedangkan FTP klien adalah komputer yang kamu gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas download, upload, rename, delete, dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi server dan klien di sini berhubungan ya. Apabila server menjalankan software atau aplikasi, nah server di sini menyediakan layanan tukar-menukar. Misalnya klien ingin mengirim file ke server, nah, maka bisa menggunakan menu upload file dari FTP ke server. Begitupun sebaliknya. Nah, tugas utama dari FTP server. Tugas utama dari FTP server yaitu ada dua. Yang pertama get dan put. Get di sini mengambil dalam artian kamu bisa mengambil data dari server atau mendownload ya. Sedangkan put yaitu meletakkan file, meletakkan data tersebut pada server. Meletakkan itu dalam artian mengupload ya, mengupload data dari komputer klien ke server. Di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Selanjutnya ke prinsip kerja layanan FTP. Pada dasarnya prinsip kerja dalam layanan FTP yaitu dua tadi itu ya, put dan get. Nah, proses di sini proses komunikasi data dalam FTP. Yaitu sesi komunikasi. Sesi komunikasi dimulai ketika FTP klien meminta layanan pada FTP server melalui port tertentu. Selanjutnya server akan merespon dengan mengirim data melalui port 20 menunjukkan klien dengan port tertentu. Biasanya di atas port 1024. Jadi prinsip kerjanya di sini yang pertama, klien di sini meminta terlebih dahulu, meminta layanan pada FTP server. Kemudian server akan merespon dengan mengirim data melalui port 20 menuju klien dengan port tertentu. Nah, seperti ini gambarannya ya. Perhatikan di depan gambarnya ya. Nah, di sini yang pertama, klien mengirim perintah passive mode kepada FTP server untuk memulai koneksi. Dalam mode ini, server membuka port tertentu untuk digunakan oleh klien agar dapat ditransfer. Selanjutnya,
server akan memberikan nomor port FTP. Server akan merespon dengan mengirim port nomor tertentu, misalnya port 5000 yang telah dibuka untuk menerima koneksi dari klien. Informasi ini diberikan kepada klien agar klien tahu di mana harus memulai koneksi data. Ya, yang pertama klien dulu meminta koneksi. Ya, meminta koneksi terlebih dahulu. Kemudian server akan merespon dengan mengirim nomor port tertentu. Yang ketiga yaitu klien memulai koneksi ke port yang ditentukan. Yaitu klien memulai koneksi yang diberikan oleh server. Ketika server sudah mengirim port nomor tadi, koneksi akan dilakukan khusus dengan menggunakan transfer data. Seperti tadi ya, carilah informasi tentang FTP server yang disediakan oleh provider gratis dengan menampilkan detail informasi tentang operasi sistemnya, menggunakan operasi apa, jenis FTP-nya apa, port FTP-nya, dan informasi lain-lainnya. Silakan dikerjakan. Ya. Gimana bisa? Sudah, Pak. Jadi untuk sistem operasinya itu dicek ya, menggunakan sistem operasi apa? Apa bisa hanya untuk Windows? Apa juga bisa menggunakan sistem operasi lainnya, OS atau Linux? Nah itu dicek jenisnya FTP apa. Bisa. Ini gimana ya, Pak? Simpan ya, Disimpan. Sudah, Pak. Sudah saya simpan, Pak. Tapi masih. Disimpan di mana ya, Pak? Jadi kesimpulannya pada presentasi ini FTP server. FTP server adalah layanan untuk transfer file antara klien dan server melalui jaringan. Adapun yang mendukung protokol ini seperti FTP, FTPS, dan SFTP. Keunggulannya itu meliputi efisiensi transfer file yang besar. Jadi untuk mentransfer file besar
FTP ini masih bisa dan layak ya. Dan keamanannya melalui autentikasi dan enkripsi. Namun layanan ini rentan terhadap serangan jika tidak diamankan dan dapat lambat pada koneksi tertentu. Dengan pengaturan keamanan yang tepat, FTP server ini tetap menjadi solusi andal untuk transfer file. Demikian presentasi pada kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada. Demikian saya tutup presentasi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, Bu Anissa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik, dalam percakapan fase observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Reza ya, terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Pak Reza lakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Reza lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana perasaan yang terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak? Untuk perasaan saya di sini karena belum terbiasa Pak ya, belum terbiasa melakukan observasi dan supervisi ini di dalam kelas. Jadi perasaan saya itu masih gugup Pak dan tegang. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak ya. Bisakah diceritakan kembali Pak area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran? Baik Pak. Untuk area saya yang kembangkan adalah literasi Pak, dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu Pak, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Baik Pak. Jadi area pengembangan yang ada pada kegiatan literasi kolaborasi siswa ya Pak ya. Nah, menurut Bapak ini, menurut Pak Reza, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan secara harapan Bapak atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak. Namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Oh, alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik ya, walau masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak nih kendala apa saja yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin itu Pak, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif Pak dalam kelompoknya dan juga sulit memanajemen waktu. Oh, mengapa hal itu bisa terjadi tuh Pak? Ada kemarin itu saya tanya salah satu anak itu kurang aktif. Alasannya dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya, dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat padahal pembelajaran belum selesai Pak, karena siswa mengerjakan tugas yang terlalu memakan waktu yang lama. Nah, dengan adanya kendala-kendala itu Pak ya, solusi apa yang menurut Bapak dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan ini Pak ya, Ya. saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka, menyampaikan betapa pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah agar mereka bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menemukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Oh, baik-baik. Jadi Bapak akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas. Terus semoga nanti dapat terrealisasi ya Pak ya, dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik
sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan. Boleh tahu nih Pak ya, kapan kira-kira Bapak mau melakukan apa yang direncanakan tadi Pak? Ya Pak, lebih cepat mungkin akan lebih baik. Mengingat kembali anak pentingnya sarapan dan setiap harinya berupaya untuk manajemen waktu dengan lebih baik. Baik sekali Bapak. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, sekarang saya akan berikan waktu kepada Ibu PP kita, yaitu Ibu Anissa, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah mengamati jalannya observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Luar biasa sekali Bapak Reza sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSED yang sudah disusun pada FPP. Kemudian membagi kelompok, memberikan media, LKPD dan tugas pada siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, agar siswa antusias dalam belajar walaupun masih ada siswa yang kurang konsentrasi karena belum sarapan dan kurangnya dalam kajian waktu. Dan Bapak juga sudah bertanya sesuai dengan alur ulang yang berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah kegiatan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan rubrik dan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya dan pembaliknya terkait dengan kegiatan-kegiatan observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Anissa dan Pak Reza. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.